Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu harta waris dan apa itu harta bersama. Dan kita akan menyelesaikan satu kasus ketika salah satu dari suami istri itu meninggal dunia. Saya berikan contoh ini. Misal ada seorang suami bernama Budi. Dia memiliki istri bernama Wati. Misalkan Budi dan Wati ini ketika awal menikah tidak punya harta kekayaan apapun. Benar-benar mulai pernikahan itu dengan kondisi yang sama-sama kosong. Budi tidak punya harta kekayaan, Wati juga tidak punya harta kekayaan. Namun mereka bekerja bersama. Budi bekerja, Wati juga bekerja. Akhirnya mereka lambat laun memiliki beberapa aset kekayaan, misalkan rumah, kemudian tanah, kemudian kendaraan, misalkan. Ini yang jelas aset-aset ini adalah hasil bekerja berdua, kemudian dibelikan aset yang sama. Gitu ya. Maka secara umum saya menyebutnya aset yang mereka miliki ini adalah aset bersama atau harta bersama. Karena dihasilkan dari pekerjaan mereka berdua. Budi bekerja, Wati juga bekerja. Sudah sampai sini. Kalau kita kalkulasikan misalkan kekayaan mereka ini ada 1 miliar rupiah. Kalau dirupiahkan ada 1 miliar rupiah. Ketika kasusnya adalah Budi sebagai seorang suami meninggal dunia, wafat gitu. Kemudian Wati masih hidup. Oh ya, saya tambahkan mereka ini sudah memiliki anak dari hasil pernikahan mereka. Misalkan 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Gitu. Misalkan kita bahas dulu ketika Budi wafat. Nah, ketika Budi wafat, maka harta kekayaan yang kita sebutkan tadi dengan kalkulasi 1 miliar itu tidak otomatis menjadi harta waris secara keseluruhan. Kenapa? Karena harta ini jelas-jelas dihasilkan oleh dua belah pihak, suami dan istri. Maka sebelum pembagian waris dari peristiwa matinya Budi atau meninggalnya Budi, kita perlu memisahkan harta kekayaan mereka dulu. Kalau kita kalkulasikan tadi jumlahnya ada 1 miliar, maka 1 miliar ini dibagi 2 dulu. 500 juta untuk suami, 500 juta untuk istri, gitu ya. Berarti masing-masing suami istri mendapatkan setengah-setengah dari harta bersama tadi. Oke. Nah, karena yang meninggal dunia adalah Budi, maka harta yang milik Budi inilah yang akan menjadi harta waris. Sedangkan 500 juta yang lain milik Wati ini tetap menjadi haknya Wati, tidak masuk ke dalam pembagian waris. Maka nanti ketika kita coba menghitung pembagian warisnya, maka kasusnya bunyinya gini, seorang laki-laki bernama Budi wafat. Gitu. Dengan memiliki harta sebanyak 500 juta. Gitu. Dia memiliki seorang istri bernama Wati. Dia memiliki seorang anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Gitu. Maka pembagian warisnya adalah istri mendapatkan 1/8 dari harta 500 jutanya Budi. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan secara bersama-sama menjadi asobah atau pihak yang menghabiskan sisa harta. Berapa sisanya? Karena sudah diambil 1/8 untuk istrinya Budi, maka sisanya 7/8. Gitu. Berarti nanti secara tidak langsung Wati sebagai seorang istri akan mendapatkan harta 1/8 sebagai hak warisnya ditambah dengan 500 juta dari setengah harta bersama tadi. Saya ulangi, ketika Budi sebagai suami meninggal dunia, maka istrinya mendapatkan 2 hak. Yang pertama adalah hak waris dari suami sebesar 1/8. Kenapa 1/8? Karena Budi wafat dan dia sudah memiliki
anak kandung, maka istrinya hanya mendapatkan 1/8 saja. Tapi 1/8 ini dari mana? 1/8 dari hartanya Budi, 500 juta. Nah, ditambah dengan 500 juta yang memang haknya istri dari harta bersama tadi. Gitu ya teman-teman. Jadi inilah bedanya antara waris dan hak harta bersama. Yang 1/8 ini dianggap hak waris seorang istri dari suami yang wafat, sementara 500 juta ini adalah harta setengah dari harta bersama. Nah, sementara untuk anaknya tadi, anaknya satu laki-laki dan perempuan, mereka mendapatkan 7/8. 7/8 dari mana? 7/8 dari harta bapaknya. Jadi misalkan tadi kan hartanya Budi ada 500 juta. 1/8 dari 500 juta ini untuk istrinya. Kemudian 7/8 dari 500 juta untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, berhubung di dalam Al-Quran menurut waris Islam, laki-laki dan perempuan itu bagian warisnya 2/1 gitu. Maka nanti 7/8 dari 500 juta tadi dibagi 3. Dari mana 3-nya? Anak laki-laki 1 dikalikan 2, anak perempuan 1 dikalikan 1. Maka seakan-akan ada 3 anak. Nah, 3 inilah yang menjadi pembagi dari sisa harta. 7/8 dibagi 3. Maka nanti anak laki-laki mendapatkan 2, anak perempuan mendapatkan 1. Nah, teman-teman hitung sendiri berapa nilai dari 1/8 dari 500 juta dan 7/8 dari 500 juta. Wallahu a'lam bishawab.